makan belum? Belum. Wah, kenapa itu? Oke. Jadi di sini pertemuan ini dengan saya sendiri itu Ibu Ber Valenciana, ini bisa dipanggil Ibu Valen. Oke. Bisa perkenalan satu-satu dimulai dari sini. Panggilannya. Oke, lanjut. Saya sudah bikin Lanjut. Nama saya Sultan Sandra, panggilannya Silva. Nama saya Dudita Kasita Setia, dipanggilnya Kasih. Saya Anissa Tioni Hussein dan dipanggil Anissa. Dipanggilnya Mas Raffi. Oke, sebelum melanjutkan pada materi pada siang hari ini, kita bisa mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, dan selanjutnya itu kita masuk pada materi pada siang hari ini itu Ibu akan menyampaikan manajemen waktu, bijak mengelola waktu sebagai seorang siswa. Nah, sebelumnya itu udah pada tahu belum manajemen waktu itu seperti apa? Belum. Kayak tegang gitu ya teman-teman ini, anak-anak ini. Mungkin bisa kita cairkan dengan ini game terlebih dahulu, kayak sedikit dulu. Ibu minta untuk kalian bisa berdiri. Jadi nanti ice breaking itu kita main tepuk ya. Jadi tepuk arah. Nanti minta tolong kepada anak-anak ini supaya fokus kepada saya. Kalau saya bilang kanan, kalian tepuknya ke kanan. Tapi mohon fokus ke saya supaya ada konsentrasinya. Oke? Kanan ke kanan, tepuk kiri ke kiri, tepuk ke atas, tepuk bawah di bawah. Oke? Bisa dimulai? Bisa dimengerti? Bisa Bu. Oke. Tepuk kiri, tepuk bawah, tepuk atas, tepuk kanan, tepuk kiri, tepuk atas, tepuk bawah, tepuk belakang. Oke, sekali lagi. Tepuk kanan, tepuk kiri, tepuk atas, tepuk bawah, tepuk kanan, tepuk kiri, tepuk kanan, tepuk kiri. Oke, baik, selesai. Jadi di sini udah pada paham belum manajemen waktu itu? Belum, Bu, belum dijelaskan. Untuk manajemen waktu sendiri dari anak-anak ini sering untuk mengulur waktu nggak, menunda gitu? Ya, Sering. Wah, banyak ya. Jadi pengertian manajemen waktu itu sendiri. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk memprioritaskan, menjadwalkan, dan memenuhi tanggung jawab pribadi untuk kepuasan pribadi. Oke, baik, boleh minta tolong untuk dibacakan selanjutnya, Mbak Anissa. Menurut Akisa. Menurut Aksan, manajemen waktu adalah keterampilan yang berkorelasi dengan setiap bentuk upaya dan juga merupakan tindakan individu yang dilakukan secara terencana untuk membantu individu memanfaatkan waktu mereka sebaik mungkin. Baik, Mbak, terima kasih. Oke, ada layanan kali ini bertujuan untuk membantu siswa memahami pentingnya manajemen waktu dan memberikan keterampilan praktis untuk mengatur waktu secara efektif. Nah, khusus layanan itu ada tujuannya memahami konsep dan manfaat manajemen waktu, mengenali penyebab pemborosan waktu, lalu mampu menyusun jadwal harian yang efektif. Yang terakhir, berkomitmen untuk menerapkan jadwal secara konsisten. Selanjutnya, menurut kalian penting nggak untuk bijak mengelola waktu itu sebagai seorang siswa? Penting, Bu. Nah, tapi coba tadi katanya pada molor-molor untuk menunda-nunda waktu itu gimana itu? Maksudnya itu kayak kalian ini misal ada tugas dari sepulang sekolah gitu kan ada PR kan? Iya, Bu.
biasanya ditunda nggak? Iya, sudah scroll TikTok. Ada kena distraksi gitu ya? Iya, Dari biasanya apa? scroll Gitu ya. Terus ngerjainnya suka mepet. Iya, biasanya sistem kebut semalam. Gitu ya. Siswa zaman now gitu ya. Oke, jadi pentingnya bijak mengelola waktu itu memungkinkan siswa mencapai prestasi belajar optimal sambil menjaga keseimbangan hidup. Tanpa pengelolaan yang tepat itu, waktu sering terbuang pada distraksi, menyebabkan stres dan hasil akademik menurun. Nah, kayak itu tadi kan, kalian kan sebagai siswa itu kayak misal ada pekerjaan rumah itu harus kalau bisa itu ya dikerjakan terlebih dahulu, diprioritaskan gitu ya untuk pengerjaan rumahnya itu. Terus jangan terlalu mudah ke distraksi, apalagi sambil scroll gitu ya. Share dulu. Terus manfaat jangka panjang, tolong bisa dibacakan juga sumpah. Yang pentingnya bijak Manfaatnya keterampilan ini bentuk disiplin seumur hidup. Siapkan siswa hadapi tantangan masa depan. Yang kedua, seperti kuliah atau kerja, siswa berprestasi sering terapkan pengelolaan waktu untuk capai target dan tanpa burnout. Oke, terima kasih. Nah, pada anak-anak kelas 11 ini kan udah pada fokus untuk kedepannya mau lanjut di apa kan? Kayak mau lanjut ke bidang kerja atau kuliah. Nah, cara mengatur waktu itu jangan terlalu menunda pekerjaannya. Sebagai seorang siswa gitu ya. Nah, berikut ada teknik-tekniknya. Yang pertama itu ada teknik Pomodoro. Belajar fokusnya itu 25 menit. Terus istirahatnya 5 menit itu untuk diulangi 4 sesi. Lalu istirahat panjangnya 15 sampai 30 menit. Yang kedua itu time blocking. Blokir waktu khusus untuk aktivitas. Misalnya jam 7 sampai jam 8 itu belajar, digunakan untuk belajar gitu biar fokus ya, belajar matematika. Terus jam 8 sampai jam 8.15 itu untuk istirahat, sarapan dan sebagainya. Menghindari multitasking dan peristiwa semua tugas selesai tepat waktu. Jadi kan kalau misal tugas selesai waktu kan enak kan, nggak harus ngerjain mepet-mepet. Kalau misal mengerjakan tugas dalam waktu mepet gitu, nanti ada kendala atau apa gitu malah rugi sendiri kan ya. Terus yang ketiga itu ada to-do list harian. Tulis daftar tugas spesifik, urutkan prioritas, tandai selesai untuk rasa pencapaian. Nah, di sini langsung ada bagiannya to-do list ini. Kalian anak-anak ini bisa diisi untuk tugas mana yang misal besok ada tugas untuk besok itu kita ya betul diprioritaskan terlebih dahulu, nanti ditulis ini. Nanti kalau kegiatannya di jam apa saja itu penggunaan di jam waktu pagi sampai siang atau malam itu nanti bisa ditulis ini. Kayak nanti kita lihat pertemuan minggu depan gimana kemajuan dari anak-anak. Oke? Nanti diisi ya. Minggu depan kita lihat kemampuan ini sampai mana. Jadi itu bisa dilihat prinsip disiplinnya. Terus yang terakhir, matriks Eisenhower. Bisa dibantu dibacakan dari nol. Eisenhower bisa juga jadi 4 kategori, yaitu penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, dan tidak penting. Prioritaskan PR deadline dulu sebelum main HP. Nah, coba diulangi yang lebih keras yang kalimat terakhir itu. Prioritaskan HPR deadline dulu sebelum main HP. Nah, begitu ya, sebagai kewajiban seorang siswa begitu. Jadi kewajibannya itu belajar. Jadi kalau ada misal
harus dikerjakan terlebih dahulu. Baik. Dan ini ada gambar kerja peserta didik. Itu menunjukkan sikapnya disiplin sama seberapa bisa kamu memahami materi yang ibu sampaikan ini ya. Bisa dikerjakan dan mungkin nanti salah satu bisa ke kantor untuk mengumumkan ini sebelum selesai istirahat atau jam terakhir itu. Makasih ya. Oke, baik. Dari materi yang saya sampaikan itu ada nggak yang bisa nyimpulin dari materi tersebut? Oke, baik. Jadi sebagai siswa itu kita harus tahu kewajiban kita dan harus tahu apa yang kita prioritaskan dan tentunya mengurangi bermain HP dan mengurangi melakukan suatu kegiatan yang tidak perlu. Nah, setuju banget. Jadi kan kewajiban seorang siswa kan balik lagi belajar. Jadi kalau ada PR ya ditamain PR dulu, baru menghabiskan waktu luangnya untuk bermain atau di kegiatan di rumah. Oke, kesimpulannya, bijak mengelola waktu sebagai siswa adalah fondasi utama untuk meraih prestasi akademik tinggi, mengurangi stres dan mencapai keseimbangan hidup yang sehat. Jadi kayak kalau misal kita memiliki waktu yang cukup tertata ya, jadi ya mungkin kita akan benar-benar bisa berkegiatan dengan produktif dengan tidak meninggalkan tugas sekolah. Melalui prioritas tugas, jadwal terstruktur dan konsistensi seperti teknik Pomodoro, siswa tidak hanya tingkatkan produktivitas belajar, tapi juga membangun disiplin seumur hidup yang bermanfaat hingga masa depan. Baik, mungkin pertemuan kita ini selesai pada siang ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita tutup berdoa dulu. Apakah ada yang bisa memimpin? Tolong dibantu Mas Jaina. Mari teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang harinya, kita ingin berdoa terlebih dahulu untuk agama dan kerjaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada salahnya atau banyak kurangnya. Mungkin bisa jangan lupa itu diisi ya untuk dilihat seberapa mana kemajuan kalian ini untuk prioritaskan tugas-tugas tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.